Bali Megarupa 3 tahun 2021 diikuti 107 seniman lintas generasi menampilkan karya lukisan, patung, fotografi, instalasi, keramik, grafis, dan prasi. Pameran ini berlangsung di 4 venue, Museum Puri Lukisan, Museum Seni Neka, Museum Arma, dan Gedung Kriya Taman Budaya Provinsi Bali. Kurator Bali Megarupa 3 tahun 2021 menyepakati 2 skema kurasi, yakni undangan terpilih dan undangan terbuka, terbingkai dalam 4 kecenderungan kekinian yang bertaut dalam konteks tema keserbamungkinan akar kultur, ketidakpastian basis inovasi, ketidakpastian basis eksperimentasi, dan keserbamungkinan citra dan wahana. Bali Megarupa menjanjikan hadirnya perupa gemilang lintas generasi yang datang dari kesadaran studi kreatif, ketekunan riset pribadi, dan konsistensi kolaborasi. Situasi pandemi merupakan ruang keserbamungkinan dalam ketidakpastian. Wana Cita, Karang Awal. Recording in progress. Tes. Selamat sore rekan-rekan peserta Timbang Rasa pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan mengajak rekan-rekan peserta Timbang Rasa pada sore hari ini Timbang Rupa membaca seni rupa Bali masa depan. Terkait dengan Timbang Rupa ini adalah salah satu irisan dari kegiatan Festival Bali Jani yang ketiga tahun 2021 untuk membaca seni rupa masa depan, terkait juga dengan pameran Bali Megarupa yang dilaksanakan di 4 venue. Akan dibahas beberapa masalah terkait dengan kesenirupaan masa kini, masa yang akan datang. Pada sore hari ini kita mengundang 4 narasumber dan juga merupakan kurator Bali Megarupa, pameran yang terlaksana di Museum Puri Lukisan, Museum Arma, Museum Neka. Pada sore hari ini adalah sudah hadir tidak asing lagi Profesor Dr. Iwayan Kud Anjano, kemudian ada Warih Wisatsana, kemudian pengusaha yang sekaligus pemilik Museum Arma, Anak Agung Rai, kemudian kurator dan penulis seni yang cukup terkenal di mancanegara, tidak asing bagi perupa-rupa Bali kita, yaitu Pak Jong Kutu. Nah, dari 4 narasumber ini akan membahasakan Timbang Rasa terkait dengan pameran Bali Megarupa pada bulan ini yang merupakan lirisan dari Festival Bali Jani tahun 2021. Untuk lebih singkatnya, pada acara hari ini akan dimulai dengan 4 kurator yang akan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan proses penciptaan, pelaksanaan pameran juga. Nah, yang diawali, yang pertama silahkan Bapak Warih Wisatsana yang secara teknis waktu itu kurang lebih 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Jong, kemudian Anak Agung Dirai. Karena teknis pelaksanaan
timbang rupa hari ini ya kita lakukan dengan panel saja. Gitu. Untuk lebih singkatnya silakan Bapak Wari Wisasana yang sebagai pendahulu, silakan. Om Swastiastu, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Terima kasih Pak Muke sebagai moderator yang mengawal perbincangan kita sore ini di Museum Arma yang indah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk bergabung lewat daring, serta terima kasih Pak Agung Rai, Pak Jongkoto, Prof Kun yang menjadi kurator dari pameran Megarupa tahun 2021, serangkaian Festival Bali Jani yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, Titiang sebagai salah satu kurator Festival Bali Jani tahun 2021 ini bersama dengan Pak Komang Sudirge dan Pak Gus Martin merasa mendapat kehormatan sekaligus kepercayaan bagaimana mengawal, mengkurasi, menimbang, memilih komunitas-komunitas, sanggar-sanggar untuk hadir memaknai peristiwa Festival Seni Bali Jani yang oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi terima kasih kepada Pak Gubernur yang tetap bersemangat menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani meski di masa pandemi. Terima kasih juga kepada Ibu Putri Koster atas inisiatifnya menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani ini. Nah, dalam kurasi kami ada 45 program, termasuk di dalamnya bukan hanya seni pertunjukan, seni tari, seni musik, tapi juga pameran Bali Megarupa. Sebagaimana tahun 2019 yang pertama dan yang kedua diselenggarakan juga di tahun ketiga tahun 2021 ini dengan menghadirkan perupa-perupa yang kami apresiasi. Ada 107 perupa lintas generasi. Ya, kalau tidak salah yang paling sepuh Pak Chandra itu berusia 77 tahun, yang paling muda 19 tahun, kawan kita yang karyanya ada di Gedung Kriya. Tadi Pak Muke sudah menyampaikan bahwa sebagaimana sebelumnya pameran Bali Megarupa ini juga diadakan di 4 venue. Jadi yang pertama di Museum Puri Lukisan, kemudian di Museum Neke, di Museum Arma, dan di Gedung Kertia. Ditautkan dengan tema perbincangan hari ini, yaitu membaca masa depan seni rupa Bali. Sesungguhnya juga menjadi bagian bacaan kita untuk menimbang dan memaknai dinamisasi dunia seni modern dan kontemporer kita di Bali. Nah, dalam proses bacaan yang berlangsung selama 2 minggu penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani yang akan ditutup tanggal 6 November besok pagi dan dimulai tanggal 23 Oktober, memang terasa benar bahwa ada dinamika yang sesungguhnya luar biasa dari sejarah panjang seni modern dan kontemporer di Bali. Oleh sebab itu, kebijakan gubernur untuk menetapkan
Festival Seni Bali Jani merangkum karya-karya modern dan kontemporer serta inovasi, terpisah dari festival dari Pesta Kesenian Bali yang sudah terselenggara hingga ke 43 tahun, yang mengkhususkan untuk seni-seni tradisi, klasik, dan berbagai pembaharuannya. Maka Festival Seni Bali Jani ini menginjak tahun ketiga ini secara jelas mencerminkan transformasi sosial kultural masyarakat Bali secara keseluruhan, dari masyarakat agraris, komunal, guyup hangat menuju masyarakat industri pariwisata dengan kecenderungan individual, dan itu terekspresikan di dalam berbagai presentasi karya-karya seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra yang tersaji di dalam 2 minggu pelaksanaan Festival Bali Jani. Dan kemudian juga kita adakan satu upaya pembacaan melalui program Timbang Rasa. Jadi ada 7 program Timbang Rasa merangkum dinamika dunia perpusian di Bali dan Indonesia. Kemudian kita juga membaca bagaimana membangun ekosistem teater di Bali, antara stagnasi, dinamisasi, dan capaian prestasinya. Kemudian kita juga membaca taksu seni tarik ini, dan baru saja berlangsung satu bacaan tentang seni rupa pertunjukan yang salah satu pembahasnya adalah Pak Suklu, dan secara khusus menghadirkan seorang performer seni rupa yang luar biasa, Ibu Melati Suryadharma. Dari konteks pembicaraan itulah saya kira kita akan menukik lebih jauh pada program Timbang Rupa yang memang diadakan seturut pameran Bali Mega Rupa kali ini dengan tajuk Wana Cipta Karang Awak, ketidakpastian, keserbamungkinan, kreativitas, inovasi hari ini. Dan di dalam bahasan para kurator di buku ini, yang saya kira ini bukunya sangat laks dan menjadi catatan sejarah tersendiri, kurator Festival Seni Bali Jani mengapresiasi, sebagaimana juga apresiasi sebelumnya atas penyelenggaraan pameran Bali Mega Rupa yang pertama dan kedua dan ketiga. Secara keseluruhan terbaca jelas bahwa para perupa kita bukan hanya semata berangkat menggali akar kultur sebagai bagian dari jati diri, pencarian dan penemuan mereka di dalam ekspresi karya seni rupanya, tergambar juga bagaimana para perupa ini menanggapi sumbangsih pergaulan kreatif dari kesenian-kesenian modern dan kontemporer yang datang dari seberang pulau ini ataupun bahkan seberang bangsa dan seberang benua. Dan saya kira dari dulu memang Bali sebagai masyarakat yang terbuka dengan kemampuan dan kelenturan kreativitas yang luar biasa, bukan semata mengadopsi atau mengadaptasi, tapi melebur dalam satu proses laboratorium penciptaan dan teruji dan terbukti, tergambar juga melalui pameran Bali Mega Rupa kali ini. Harapan kami, kita membaca masa depan seni rupa Bali, terasa benar bahwa yang diekspresikan oleh para perupa yang tadi ada usia 77 tahun dan 19 tahun yang paling muda, bukan lagi persoalan-persoalan yang semata personal,
tapi juga satu perenungan kepedulian sosial. Selaras tema dari Festival Bali Jani, yaitu harmoni bumi dan diri. Satu tema yang memang diniatkan sebagai bagian respon kita, perenungan kita, mulat sarira kita akan adanya pandemi. Karena pandemi memberikan berbagai batasan kemungkinan dari pertemuan kita sehari-hari yang kemudian sesungguhnya mendorong perubahan tata nilai dalam segala bidang yang harus dibaca sebagai orang-orang kreatif sebagai momentum perubahan. Maka terima kasih sekali lagi pada Bapak Gubernur Bali, Pak Wakil Gubernur, Pak Koster terima kasih, Ibu Putri Koster terima kasih yang berketetapan, berkebijakan tetap menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani selama 2 minggu dan selaras juga ternyata dengan situasi pandemi yang kian menepi. Di dalam tagar Festival Seni Bali Jani ditetapkan Bali Jani pandemi menepi astung kare. Jadi peristiwa seni ini adalah semacam doa bersama bahwa pandemi ke depan makin menepi. Seni di Bali adalah sebuah puja bakti, sebuah ibadah keindahan untuk kita semua. Terima kasih Pak Muka. Terima kasih Pak Mas Wari atas pembacaannya terkait dengan pelaksanaan pameran Bali Megarupa pada bulan ini. Yang lebih jelasnya pembacaan Mas Wari itu sangat melebar sekali, tidak saja terkait dengan pameran Bali Megarupa, namun secara lebih jauh beliau tadi sudah mengulas dan mengurai tentang seni klasik, seni tari, sastra, demikian juga seni modern pada sore hari ini. Barangkali nanti silakan Bapak Ibu peserta untuk mereka-reka dulu apa mestinya yang bisa didiskusikan pada sore hari ini bersama tim kurator dan sekaligus sebagai narasumber pada sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kepada sesi kedua, yaitu Pak Jong. Silakan. Om Swastiastu. Ya. Terima kasih memberikan kepada saya kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan yang dibuka oleh rekan saya Wari Wisatsana yang memberi pada saya kesempatan untuk melengkapi pendapat Mas Wari. Satu pameran seni rupa, pameran tahunan seperti Bali Jani ini merupakan satu kesempatan untuk membaca dua hal yang saling berkelindan. Kita membaca evolusi dari para seniman, kita juga bersamaan waktu membaca evolusi dari mentalitas masyarakat yang bersangkutannya. Dan pameran yang menyertakan aneka seniman dari berbagai generasi. Pelukis, fotografer, pembuat patung, dan sebagainya, memberikan memang kesempatan untuk mengukur apa yang tengah terjadi dari generasi yang satu
ke generasi yang lainnya. Semakin kentara pada hemat saya bahwa masyarakat Bali melalui seniman-senimannya semakin menjauh dari sikap kolektif tradisional dan semakin merangkul pendekatan yang individualistis. Seniman-seniman melalui karyanya berbicara tentang apakah dirinya ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya dari generasi ke generasi. Dan bahkan ada sebagian dari kreativitasnya yang tidak mungkin tertampung di dalam pameran di tempat yang tetap. Misalnya ada street art, ada computer art, ada macam-macam instalasi atau performance yang tetap terjadi atau di luar di luar museum, di luar tempat pameran. Artinya masyarakat Bali tengah berevolusi dengan sangat pesat, tengah melahirkan individu-individu yang berada di antara dua kutub, ya. Antara kutub memori lama yang kita melihat kehadirannya di dalam karyanya dan kutub dunia baru, ya. Dari situ salah satu ciri utama memang dari keseniannya adalah apa yang disebut dengan istilah kekinian hibridisme, ya. Cuma ada satu masalah dengan hibridisme, ya. Apakah hibridisme adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa disadari oleh seniman yang bersangkutan? Dan memang melihat jumlah seniman yang ikut pada pameran, tak terelakkan ada yang hibrid tanpa menyadari hal itu. Artinya terbawa oleh perubahan-perubahan tanpa menguasai perubahan tersebut. Tetapi terdapat juga seniman di antara mereka yang berpameran yang dengan sengaja memakai unsur-unsur gambar yang bertentangan, yang hibridis, justru untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kadang-kadang kultural. Misalnya kita lihat sepeda motor dengan figur pewayangan, kadang-kadang juga itu bersifat lebih mempribadi. Misalnya kalau kita melihat figur-figur yang jelas berasal dari memori kolektif lama, tetapi yang diangkat untuk membicarakan pergulatan psikis pribadi. Jadi hibridisme, ya. Harus menyadari juga masalah lain dari hibridisme, ialah bahwa di dalam hibridisme berarti memasukkan unsur lain di dalam produksi kultural daerah yang lokal. Problem dari hibridisme ialah bahwa hibridisme berikutnya bisa berarti kehilangan unsur kultural tradisional.
atas nama merangkul sains yang asing dimasukkan di dalam budaya kita sendiri, lama-kelamaan keaslian hilang. Dan kita bisa bermuara pada standarisasi seni di dalam 50 atau 70 tahun dari sekarang ini. Ya. Maka hibridisme harus dirangkul, tetapi juga diwaspadai. Dan bagaimanapun juga lebih baik bila disadari oleh seniman yang bersangkutan. Tetapi di dalam konteks ini, saya melihat kecenderungan yang menarik. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, masih umum seniman-seniman Bali memakai abstraksi untuk merumuskan konsep-konsep religius Bali. Kecenderungan itu berubah bentuknya. Bukan agama Bali yang sekarang ditawarkan oleh seniman-seniman tertentu, tetapi cara sang seniman berhadapan dengan kosmos. Tidak lagi berbicara tentang dinamika kosmologis yang khas Bali, tetapi berbicara tentang kosmos pada umumnya. Kita lihat beberapa seniman yang berada di dalam kecenderungan itu. Dan kosmos dilihat pada umumnya berarti kosmos yang tidak sekedar Bali, tapi kosmos yang juga merupakan problematik manusia pada umumnya dengan posisi perorangan terhadap semesta dengan segala pertanyaan-pertanyaan. Hal ini ditemukan di dalam semua budaya dunia, apalagi melihat kompleksitas masalah ekologi yang berada di hadapan kita. Ya. Kecenderungan yang lain di dalam beberapa karya ialah seniman berani individualistis dengan berbicara tentang misalnya ada jejak kaki ya, atau ada hantu-hantu kepribadian, meskipun dirumuskan dengan meminjam bentuk raksasa, tetap yang diungkap adalah kegelisahan pribadi sang seniman. Kita melihat juga dalam karya-karya yang lain memakai kontradiksi dari hibridisme yang saya sebut tadi. Kita juga melihat masalah sosial khas lokal yang diungkap. Misalnya ada salah satu karya yang memperlihatkan dengan latar belakang idilis Bali, seolah-olah idilis, kita melihat seorang wanita bule tengah dipijat oleh wanita Bali. Di situ yang diangkat adalah kecenderungan dominasi yang inheran pada fenomena
fenomena pariwisata. Tidak mengecam pariwisata, cuman memperlihatkan kontradiksi yang ada di dalam upaya komunikasi antar manusia yang bernama pariwisata. Maka banyak cara seniman-seniman berbicara. Kita juga melihat di dalam pameran nama besar sejumlah seniman yang tetap hadir dari tahun ke tahun dengan problematik spesifik ya. Misalnya kita di sini di Arma, di mana ada satu kompleks patung luar biasa dari Billy Girner. Di dalam pameran juga problematik wanita khas Girner ya terlihat dipajang dengan sangat menarik. Kita juga melihat, kalau boleh saya sebut seniman, kita juga melihat bagaimana Sujana atau Sujana memakai minimalisme ya, untuk memperlihatkan posisi sang manusia secara minimalis terhadap kehampaan kosmos. Kita melihat juga ya pendeknya Bali sudah bukan lagi satu budaya yang berkembang berdasarkan jiwa kolektif yang lama. Bali tengah melahirkan kian banyak orang yang bersikap secara individual terhadap serangan-serangan visual, serangan-serangan ekonomi, serangan kultural yang datang dari luar. Ya. Meskipun hal ini menimbulkan kadangkala ketakjelasan, kita kian melihat upaya masyarakat Bali untuk tetap menjadi pelaku dari perubahan yang sedang terjadi. Bukan seperti dahulu kala pada periode eksotika ya, ketika para seniman Bali cenderung melihat dirinya hanya melalui mata orang luar ya. Itu merupakan satu kemajuan dari periode kita sekarang ini, kemajuan yang kian terlihat di pameran seperti pameran Bali Jani ini. Ya, sekian sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jong atas ulasannya terkait dengan diskusi pada sore hari ini. Lebih jauh sekiranya dapat saya sampaikan juga, Pak Jong lebih mengurai tentang daya cipta seniman angkatan lama dan angkatan baru. Ada kesenjangan, ada perbedaan pola-pola berpikir baik di dalam meramu konsep verbal maupun konsep visual. Kemudian kedua, ada kecenderungan hibridisme yang digeluti oleh seniman masa lalu dan seniman masa kini. Nah, itu yang nampak jelas, artinya konsep-konsep kultural mulai ditinggalkan, kemudian ada kecenderungan individualistis di antara seniman masa kini
yang lebih menekankan pada inovasi-inovasi penciptaannya dan meninggalkan rasa kerja kolektif. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dipertegas dari apa yang dipaparkan oleh Pak Jong tadi. Selanjutnya di bagian ketiga, kami mohon Bapak Anak Agung Gedirai untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan timbang rupa pada sore hari ini. Om Swastiastu, salam budaya buat kita semuanya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing, hadir di hari-hari penutupan katakanlah pameran Mega Rupa yang ketiga kalinya yang mengambil tempat baik itu di 4 venue ya, di Museum Neka, Museum Puri Lukisan, di Arma sendiri dan juga di Gedung Kertia Denpasar. Ya, apa yang kita bisa baca atau pahami tentang seniman-seniman kita, sebetulnya saya akan menukik ke subjeknya ya, seni rupa kekinian boleh dikatakan, atau Mega Rupa Bali Jani ya, yang lebih populer, yang artinya di mana seniman-seniman kita masih angkatan-angkatan muda, seperti Pak Wari bilang tadi paling tua 70 tahun dan ada yang termuda 19 tahun ya. Apa yang membuat kita antusiastik sebetulnya, sangat gembira dan senang hati karena antusiasnya seniman-seniman kita itu untuk hadir di setiap pameran Mega Rupa, baik yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga ini ya. Semangat juangnya, spiritnya itu yang kita perlu akui, sangat berterima kasih. Dan juga pemerintah daerah Provinsi Bali ya, khususnya Gubernur, Bapak Ibu, juga memikirkan tentang kemana kan seni rupa kita sebetulnya ya ke depannya. Ini boleh dikatakan sebagai test case ya, untuk melihat munculnya seni rupa Bali ya. Kalau kita bicara masalah seni rupa Bali kan kita belum punya bentuk ya. Sebelumnya kan ada ya seni rupa Kamasan, Mazhab Ubud, Batuan, tetapi sekarang sudah tergambar ya, di mana anak-anak muda, seniman muda kita sudah sangat boleh dikatakan menjanjikan. Kalau saya optimistik ya, karena saya setiap hari ada di ruang pameran, bertemu banyak orang gitulah. Pertama yang kita harus respon atau apresiasi pendapat orang luar ya, yang betul menyaksikan pameran di museum, dan kedua pendapat atau apresiasi masyarakat Indonesia ya, baik yang dari Jakarta, dari Surabaya, Jogja dan sekitarnya. Dan tentunya yang paling penting saya respon itu ya apresiasi masyarakat kita sendiri ya, bahwa masyarakat kita itu sudah meningkat tentang pemahaman atau mampu menilai, memberikan respon terhadap karya-karya yang ada di ruang pameran. Itu menunjukkan tanda-tanda ya, kedepannya saya optimistik ya, karena akan muncul, akan terlahir inilah seni rupa Bali nanti yang sangat menjanjikan ya. Karena seniman-seniman itu sendiri datangnya dari, boleh dikatakan hampir seluruh Bali ya. Ada dari Negara, dari Singaraja, dari Bangli, Karangasem. Ini melengkapi, dan saat mereka bergerak sangat cepat ya, dengan penguasaan teknik, kecerdasan, dan juga karya-karya yang mereka tampilkan. Menurut saya, pendapat saya, pameran ketiga kali baru 3 tahun boleh dikatakan masih muda ya. Memang perlu proses panjang, tetapi refleksi di dalam karyanya itu sudah menunjukkan sebuah garis-garis yang sangat optimistik ya. Sapuan kuasnya, pewarnaan, dan juga konteks kekinian itu menurut saya itu sangat kontekstual gitulah. Nah, itu yang saya perhatikan ya. Karena saya sering berdiskusi juga kepada khususnya warga negara luar, khususnya ada pencinta seni dari Jerman yang hadir, juga dari Inggris. Bahkan mereka sangat mengikuti perkembangan seni rupa kontemporer atau modern yang ada di Bali ini ya. Dan dia berkeyakinan bahwa orang Indonesia itu, anak-anak muda Indonesia itu sangat inspiratif, sangat dinamis, memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Saya harapkan ke depannya agar seniman-seniman muda kita tidak usah berkiblat ke barat ya. Pencariannya harus ke dalam ya.
sehingga tumbuhkan keyakinan percaya diri ya. Mereka mampu kok bersaing dengan dunia internasional gitu loh. Dan sudah tumbuh muncul ya, khususnya di Bali seperti Jirno, apa yang disampaikan oleh Pak Jong, karyanya sudah go internasional ya, dan masih banyak lagi pencinta-pencinta seni yang ada di luar itu sangat memberikan perhatian tentang perkembangan seni rupa yang ada di Indonesia, khususnya di Bali dengan adanya pameran seperti ini ya. Mega Rupa Bali Jani atau Bali modern atau kontemporer ya. Baik itu instalasinya, seni-seni yang lainnya, saya rasa ini sudah mewarnai, memiliki warna baru, target baru, pencapaian baru dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga venue-venue yang di museum, karena pameran untuk di museum itu juga memberikan suatu pembaptisan ya, pengakuan yang sangat boleh dikatakan prestisius ya untuk seniman-seniman kita. Dan juga saya lihat bakat-bakat itu dan keseriusan seniman-seniman muda itu pencariannya baik itu abstraknya, impresionistiknya, baik itu figuratifnya, garisnya, saya rasa membutuhkan kematangan jiwa aja ya. Kematangan jiwa dan juga diberikan kesempatan untuk tampil skala yang besar seperti Abang Tahun, saya rasa ini semacam test case yang luar biasa. Dan juga peluang-peluang untuk publik diberikan ruang terbuka sebagai pertanggungjawaban seniman terhadap masyarakatnya. Ya, ini sangat penting ini bagaimana masyarakat itu juga ikut berpartisipasi sehingga mereka tahu ke depannya bahwa potensi-potensi yang ada di Bali khususnya ini sangat besar ya. Mereka perlu dimotivasi terus ya agar bergerak, dan pencarian itu ke dalam itu sangat penting karena potensi di Indonesia khususnya di Bali ini kan sangat besar ya dan sangat diminati oleh dunia internasional. Bukan tidak mungkin ke depannya akan muncul ya Gunarso atau Wianto yang boleh dikatakan yang lebih dinamis karena gerak dan interaksi mereka, pergaulan mereka kan internasional sekali ya. Tidak hanya jago di Bali, bahkan jago di taraf internasional. Mereka berani bersaing di Amerika, di Belanda, di Jerman, di Jepang. Inilah yang kita butuhkan, jam terbang yang boleh saya katakan. Sehingga kita bersaing dengan orang-orang top di dunia. Bahwa kita juga dikagumi juga ya. Kita keberanian dibutuhkan. Keberanian seseorang itu sangat dibutuhkan kalau kita memang bertaruhkan seni rupa itu untuk tingkat internasional. Saya rasa itu sebagai gambaran-gambaran ke depannya bahwa saya optimistik bahwa perupa-rupa kita sangat menjanjikan gitulah. Dan saya harapkan di sini pencinta seni atau kolektor itu memberikan perhatian terhadap perupa-perupa muda kita. Sehingga sebagai motivasi ya, dukungan moral, dukungan sosial itu sangat penting bagi anak-anak muda itu. Dan ruang-ruang pameran juga sangat penting ya. Dan juga bisa diagendakan ya. Sekarang mestinya kita akan memiliki infrastruktur yang baik dan juga mengkurasi sebuah karya ke depannya harus mungkin kita mengadakan lebih pendekatan melalui seniman itu. Kita yang memilih karyanya, bukan kita yang menerima karya, bukan begitu. Jadi kita harus datangi mereka, berdiskusi, memilih karyanya dan bukan yang disodorkan kita pilih tapi yang sesuai dengan kriteria atau kuratorialnya. Nah itulah harapan kita rubah sistem kita, jadi persiapnya harus lebih lama sehingga kurator itu memiliki ruang yang banyak ya untuk mendekatkan diri kepada seniman untuk memilah karya-karya yang layak sesuai dengan tema yang kita akan angkat tahun depan seperti itu. Nah sekarang karena waktunya pendek, ada dua cara yaitu melalui pilihan dan juga melalui call. Jadi saya rasa ke depannya harus kita punya banyak waktu untuk mengadakan interaksi dengan seniman itu sehingga kita akan tahu secara utuh kepribadian seseorang. Nah itu semua biasanya terrefleksi di dalam karya-karya yang dia angkat untuk dipamerkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini sangat menjanjikan, saya optimistik ke depan itu akan lebih baik begitu. Terima kasih. Om Santi Om. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Anak Agung Rai, pemilik Museum Arma yang sangat optimis dengan kondisi seniman-seniman muda Bali pada saat ini.
spirit berkarya dalam masa pandemi, sehingga pembacaan anak Agung Ngurah sangat optimis. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Kemudian seni rupa Bali masa depan akan terus berkembang. Dari segi tematik, karakteristik, keteknikan pencipta-pencipta muda Bali sangat jelas sudah mencerminkan identitas dalam mengolah atau berinovasi terkait dengan bagaimana dia mengadopsi unsur-unsur seni rupa, bermain dengan garis, bermain dengan bidang, bermain dengan tekstur dan sebagainya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Jong tadi, ada sifat individualistis yang muncul, karakteristik identitas dari pencipta perupa yang pameran pada saat ini. Nah, barangkali itu sehingga tanggapan anak Agung Derai sangat optimis bahwa perkembangan seni rupa masa depan akan terus berlanjut dan sesuai dengan arus zaman. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu para peserta timbang rupa pada sore hari ini sharing pendapat, boleh disampaikan lewat chat atau langsung ke narasumber pada sore hari ini yang sudah hadir di depan saudara-saudara. Sambil menunggu narasumber yang terakhir, kemungkinan Bapak Propkum apakah bisa bergabung? Bapak Propkum atau apakah bisa bergabung pada sore hari ini? Sambil menunggu Propkum untuk menyampaikan pandangan-pandangannya juga, silakan Bapak Ibu para peserta kalau ingin sharing pendapat atau memberikan masukan saran terkait dengan timbang rupa pada sore hari ini, kami persilakan. Atau mungkin Pak Warih bisa memberikan tanggapannya sebelum ada peserta yang ingin sharing. Ya, terima kasih Pak Muke atas kesempatannya. Saya kira saya ingin urun rembuk saja dari optimismenya Pak Gung Rai, kemudian penjelasan yang saya kira menyeluruh, bacaan yang mendalam dari Pak Jongkoto terkait pameran Bali Megarupa tahun 2021 ini. Titiang akan mencoba melihatnya kepada proses penyelenggaraan Bali Megarupa yang pertama pada tahun 2019. Pada waktu itu belum pandemi, juga diselenggarakan di 4 tempat dan dikuratori antara lain oleh Susante, Pak Suklu, Di Jengki, dan kebetulan saya sendiri. Dalam konteks pada waktu itu kita sudah menyatakan kepada publik di dalam pertanggungjawaban kuratorial, juga disampaikan dalam pembukaan Festival Bali Jani dalam konteks pembukaan pameran Bali Megarupa pertama di Museum Arma, yaitu bahwa harapan kita untuk menyelenggarakan pameran besar Bali Megarupa itu sesungguhnya barulah sampai kepada pemetaan, belum kepada hakikat kenyataan bahwa kita menghadirkan karya-karya yang bisa ditimbang sebagai karya-karya yang dinamikanya secara keseluruhan melahirkan karya-karya masterpiece. Jadi dengan rendah hati kami para kurator pada waktu itu menyatakan bahwa ini baru pembacaan awal, karena yang mengikuti pameran belumlah peserta dari seluruh potensi seni rupa Bali pada waktu itu.
Maka kemudian kami memberikan bacaan sebagai satu proses alur seni rupa Bali. Maka ada yang ditegaskan sebagai hulu, yaitu cikal bakal kemungkinan kreativitas seni-seni modern Bali. Kemudian kita juga menegaskan penyu dengan satu bacaan tentang arus yang meyakini bahwa seni rupa Bali dinamikanya seperti arus, datang dari segala penjuru kemungkinan. Kemudian pada bacaan berikutnya yang dipamerkan di Museum Arma adalah campuhan, karena mengandaikan bahwa dunia seni rupa Bali juga adalah pertemuan aneka sungai, aneka estetik, aneka stilistik, aneka tematik, dan aneka sumbangsih seni yang bukan hanya datang dari dinamika internal Bali, tapi juga pergaulan seni yang meliputi antar bangsa dan antar negeri. Kemudian ada muara, yaitu bacaan yang hendak menangkap dinamika terkini dari seni rupa Bali yang mencoba menyanding-bandingkan dengan dinamika serupa yang terjadi di belahan luar negeri. Misalnya karya-karya instalasi, video mapping dan sebagainya hadir di muara. Dalam konteks itulah bacaan Pak Jong saya kira menjadi menegaskan bahwa semuanya itu seni rupa Bali itu menggambarkan adanya bukan hanya evolusi yang dilakukan oleh para perupa, tapi juga cerminan atau boleh dikata berbanding lurus dengan evolusi yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara mentalitas menghadapi perubahan maupun kemungkinan proses adaptasi dan transformasi yang terjadi. Nah, dalam konteks itulah saya kira kita bisa menggarisbawahi satu catatan kuratorial yang ditulis oleh kurator pameran Bali Megarupa yang ketiga ini, yaitu Pak Kun dengan Pak Agung Rai, yang menggambarkan bahwa hibridisme yang dilakukan ke depan sebagai bagian keniscayaan perubahan yang terjadi itu hendaknya dilakukan dengan satu sikap sadar sebagai seorang kreator. Itulah yang kemudian dibaca oleh para kurator itu sebagai upaya penciptaan yang berbasis riset di tengah ketidakpastian, keserbamungkinan dari pandemi. Jadi pandemi harus dibaca sebagai ketidakpastian, tapi sekaligus juga keserbamungkinan yang melahirkan kreativitas dan inovasi hari ini. Maka kita berharap Pak Jong bisa melakukan bacaan yang lebih menukik. Kira-kira bagaimana masa depan seni rupa Bali kita. Silakan Pak Jong. Ya, kalau boleh saya nambahkan apa yang dikatakan oleh rekan saya Ware. Dia berakhir penjelasannya di mana saya ingin memulainya. Dia berbicara tentang kesadarannya. Seniman besar masa kini bukan orang yang larut seperti di masa lalu, larut di masyarakat, ya, memiliki nilai-nilai kolektif yang disalurkan tanpa sepenuhnya disadari sebagai bagian dari jati diri. Seniman besar masa kini adalah seniman yang juga cerdas dan sebisanya berpengetahuan luas yang bisa menanggapi realita di dalam
segala kompleksitas bisa ditanggapi secara intelektual, tetapi lebih penting lagi ditanggapi secara intuitif ya. Dia harus mampu menanggapi kontradiksi yang mengguni dirinya akibat warisan tradisi misalnya, dan sistem nilai ataupun pola perilaku pribadi, pola perilaku seksual dan sebagainya yang datang dari kelompok-kelompok yang lain secara nasional maupun internasional. Sang seniman harus menyadari ke arah mana masyarakatnya tengah menuju. Dia harus mampu menangani kontradiksi yang inheren pada sistem perekonomian yang bersifat kapitalistis, yaitu yang di satu pihak menjadikan orang objek yang ada nilai yang hidup melalui sistem tawar-menawar, artinya yang jadi satu benda, dan di lain pihak tuntutan kreatif agar sang aku tampil. Sang seniman harus berada di titik temu segala kompleksitas tersebut ya. Dan bila dia memahami keserba kompleksitasan itu, dia jadi maestro ya. Seperti pernah ada maestro seperti Madewiyanta misalnya, yang memahami serba kompleksitas jiwa kolektif Bali, serba kompleksitas dirinya di tengah dunia modern dan sebagainya. Di tengah masyarakat Bali sekarang ini terlihat benih-benih, artinya seniman-seniman yang secara intuitif mengarah ke pemahaman serba kompleksitas yang baru ya. Adalah tugas kita sebagai penulis, sebagai kurator, untuk membantu mereka ya, agar mereka percaya diri, agar mereka mekar kreativitasnya dan bukan takut mengungkap kontradiksi yang mereka saksikan di dalam kekinian, yang kadang-kadang bila diungkap bisa mengesok kita ya. Ya, maka kesadaran adalah kunci kesenian masa kini. Ya, kira-kira cukup ini yang bisa saya katakan sekarang ini. Mungkin Pak Agung mau. Sebelum berlanjut, sebagai tambahan tadi, terima kasih Pak Wari dan Pak Jong. Ini ada masukan terkait dengan pelaksanaan Festival Bali Jani dan Pamelan Bali Megarupa. Dari Ketut Endriawan ini menyarankan, Om Swastiastu, selamat sore, terima kasih kepada pemerintah Bali telah membuat acara tahunan seni kontemporer Bali khususnya Megarupa. Saya berharap ke depannya seleksi karya Megarupa lebih fokus pada kualitas pencapaian kekaryaan bukan nama seniman, sehingga mendorong seniman perupa lebih eksploratif dalam berkarya.
Karena menurut saya eksistensi di Bali bagi seniman sudah selesai. Saya ulangi karena tadi kesalahan teknis. Sebaiknya ke depannya pameran melibatkan kurator muda atau kurator nasional sehingga ada upaya pameran bisa terbaca secara nasional. Bila perlu, venue pameran di luar Bali ke pusat Jakarta. Rentang waktu open call yang lebih lama, seleksi kualitas yang ketat dan jumlah terbatas sesuai anggaran yang tersedia. Mega yang mengacu kualitas bukan kuantitas, sekedar harapan. Nah itu saran dan masukan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Agung Alit. Mungkin Pak Agung Rai dan Pak Wari bisa dan Pak Jong bisa memberikan sanggahan sebentar. Soal melukis para perupa Bali dahsyat. Cuman sampai saat ini spiritnya masih dominan seni untuk seni. Tidak seni untuk rakyat. Perupa Bali hampir minim melakukan kritik sosial. Lalu di lain sisi, perupa Bali diharapkan melakukan transformasi sosial. Transformasi sosial macam apa yang diinginkan? Nah, ini pertanyaannya. Dan bagaimana bisa melakukan transformasi sosial di tengah minimnya seniman melakukan kritik? Jangan lupa kritik itu sangat dipentingkan untuk membangun dunia seni yang beradab. Mohon tanggapannya. Nah itu pertanyaan dari Agung Alit. Kemudian satu pertanyaan yang ingin langsung, ini sedang melampaikan tangan, Komang Ardiarte. Silakan Pak Komang. Silakan Pak Komang untuk menyampaikan pandangannya terkait timbang rupa pada sore hari ini. Belum bisa. Oke, langsung aja. Oh ini sudah. Halo, Komang Ardiarte. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Ya, silakan langsung aja. Ya, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama untuk Pak Wari. Di satu sisi kan diharapkan pameran Mega Rupa ini juga membentuk suatu ekosistem tentang keseni-rupaan. Nah, kemudian dari tempat penyelenggaraan itu sendiri hanya difokuskan di beberapa museum. Kemudian kan dengan di beberapa museum itu kan bagaimana membentuk suatu ekosistem yang baru. Kan akhirnya hanya ekosistemnya ya itu saja. Itu pertama. Kedua, misalnya kalau misalnya hal-hal seperti ini di samping dilaksanakan di museum, juga misalnya dilaksanakan di art space yang bilanglah masih non mainstream, seperti misalnya Batu Belah art space misalnya di Kuiku atau di rumah saya misalnya di rumah Parwas di Sukawati, atau juga misalnya di Bulidang atau di Khusus Galeri atau di Musmia seperti itu, sehingga kan ruang-ruang apresiasi ini akan terbuka menjadi lebih luas. Itu pertama. Kemudian dari ruang-ruang apresiasi ini diberikan kesempatan mereka untuk berkolaborasi lebih dekat dengan artisnya, sehingga seperti apa harapannya Pak Agung Rai tadi, apa yang diharapkan kedekatan kurasi siswa itu kan menjadi lebih dalam,
sehingga masing-masing art piece ini juga nanti akan memiliki karakteristik sendiri. Misalnya ada art piece yang ingin mengajukan misalnya art dengan aktivisme, atau ada art piece yang ingin mengajukan misalnya seni dengan apa istilahnya itu, dengan unsur penelitian, itu bisa muncul. Tidak seperti sekarang misalnya itu hanya seperti Pak Gugas yang dimaki bahwa itu karya-karya itu disodorkan oleh si seniman, sehingga apa yang diharapkan dari tema itu dia tidak akan didapat secara dalam. Itu pertama. Kedua, untuk Pak Jong, Pak Jong kan bilang seniman Bali ini mengalami pergeseran dari mungkin kolektivitas tradisi adat yang dulu dilihat oleh Pak Jong sekarang mengarah kepada individualisme. Tapi kalau saya melihat di seniman-seniman muda, justru kolektivitas itu masih terjadi. Cuman masalahnya transformasi kolektivitasnya yang terjadi. Misalnya kalau dulu Pak Jong mungkin lihat orang hanya di pura seperti itu, ya sekarang bentuk mereka berkolektivitas itu berbeda. Mereka mengadakan pameran bersama di Canggu misalnya. Di salah satu misalnya di Canggu itu kan mereka kolektif, panggung mereka siapkan sendiri, kemudian karya juga mereka pajang dengan teman-temannya yang diundang juga dari JO mereka, itu kan kolektif. Bagaimana bisa membilang itu tidak suatu upaya kolektif? Jadi pembacaannya Pak Jong itu bagaimana Pak Jong melihat seniman Bali sekarang itu bergeser dari kolektif menjadi tidak kolektif. Itu kedua. Terus yang ketiga, pertanyaan saya untuk Pak Rai, memang sih usia Megarupa ini kan baru 3 tahun. Tapi kan bagusnya juga kan di Megarupa ini diakui bahwa pemerintah mulai hadir. Dan pemerintah memberikan misalnya bilang dukungan support dana atau paling tidak kebijakan untuk ini. Itu satu hal yang patut diapresiasi, saya setuju. Tapi persoalannya adalah dengan pengalaman misalnya Pak Agung Rai dengan teman-teman yang lain ini kan sudah banyak pengalamannya. Bagaimana misalnya bisa dilakukan satu percepatan untuk memajukan seni rupa di Bali ini. Misalnya tidak haruslah menunggu terlalu lama misalnya ke depan. Bagaimana caranya memajukan percepatan kemajuan seni rupa di Bali, pertama. Terus yang saya tanyakan juga indikator-indikator kemajuan itu seperti apa, sehingga jelas kita tahu capaiannya itu ke depannya itu yang kita harapkan seperti apa. Terima kasih untuk Pak Moderator atas kesempatannya. Silakan Pak Jong langsung. Pak Wari dulu. Terima kasih Pak Muke, terima kasih juga kepada para penanya dan penanggap yang saya kira menjadi bagian cerminan kecintaan kita kepada dunia seni rupa di Bali. Dari Pak Komang Ardiate, ya, saya kira bersisian dengan Pak Ketut Endrawan yang sama-sama mengharapkan bahwa pameran Bali Megarupa ini memiliki katakanlah sumbangsi dinamikanya untuk membangun ekosistem kesenian di Bali, khususnya seni rupa yang lebih baik dan lebih cemerlang di masa-masa mendatang. Dan saya kira kita memang harus menyadari bahwa pameran Bali Megarupa yang ketiga ini hanya salah satu peristiwa kesenian, khususnya seni rupa di Bali. Jadi sebuah ekosistem kesenian memang harus dibangun secara kebersamaan. Nah, dalam konteks itulah perlu disampaikan juga bahwa sesungguhnya Festival Seni Bali Jani ini juga di dalamnya ada pameran Megarupa diadakan dengan dibayang-bayangi oleh situasi pandemi, sehingga kepastiannya selalu bersifat penyesuaian pada situasi pandemi yang masih fluktuatif. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa waktu persiapannya sangat terbatas. Nah, dari kenyataan itulah kita berharap bahwa ke depan
pandemi sudah menepi, maka kita ada waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan Festival Seni Balijani dan pameran Megarupa. Di dalam proses bacaan para kurator selama penyelenggaraan Festival Balijani ini, dari mulai tanggal 23 Oktober hingga hari ini, memang terbaca jelas bahwa untuk sebuah festival yang digagas dengan pengharapan besar, sebagian dari dinamika untuk membangun ekosistem kesenian di Bali secara keseluruhan memerlukan waktu penggarapan atau persiapan yang lebih panjang. Ini terkait dengan pertanyaan atau pengharapan dari Pak Ketut Indrawan sekaligus juga Pak Komang tadi. Dengan persiapan waktu yang panjang, maka ada proses pendampingan kurator yang terlibat langsung di dalam kurasinya untuk menjadikan misalnya tema itu sesuatu yang bukan hanya gagasan di permukaan, tapi luluh menjadi peristiwa penciptaan. Nah, proses pendampingan inilah memerlukan waktu persiapan yang lebih panjang. Yang idealnya sering kita sampaikan secara informal kepada para pengambil kebijakan di dalam rapat-rapat kurator itu, Festival Seni Balijani itu harusnya berlangsung 1 tahun, dalam pengertian dari mulai tahap awal hingga tahap-tahap pendampingan itu terjadi berbagai peristiwa seperti yang diharapkan oleh Pak Komang tadi. Ada lokakarya, ada pendalaman makna tematik, ada juga seleksi yang dilakukan dengan pembacaan berkali-kali, ada proses kurasi yang menyertai proses cipta, sehingga kemudian terjadilah pilihan yang sebagaimana diharapkan oleh Pak Ketut Indrawan, bukan semata-mata terpukau oleh nama besar, tapi oleh kualitas pencapaian dari tahapan proses penciptaan yang diikuti oleh pendampingan kurasi yang panjang, sehingga terbaca sebagai satu peristiwa kesenian atau peristiwa pameran yang memang tertata, terkelola, terlaksana, dan terfokus. Nah, kemudian pengharapan bahwa penyu-penyu itu bisa diadakan di berbagai tempat, tentu dengan persiapan yang lebih panjang, tema yang digarap dengan sungguh, kemudian maka sistem untuk menghadirkan seniman sebagai bagian seleksi itu bukan hanya semata melalui undangan terpilih dan undangan bersifat open call, namun bisa melakukan kombinasi keduanya di dalam proses-proses pendampingan. Sehingga dengan demikian yang dihadirkan ke depan adalah seni-seni yang memungkinkan kita bergerak lebih maju, sebagaimana kata maju ini adalah merangkum kemungkinan dinamika seni modern dan kontemporer di Bali, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jong, misalnya street art, kemudian seni-seni multimedia, seni-seni ruang publik lainnya. Bila itu menjadi kebijakan kurasi, karena persiapan yang sudah panjang dan matang, serta terencana, tertata, terkelola, dan terarah seperti tadi, maka penyu-penyu menjadi keniscayaan untuk berpindah tempat atau menggabungkan antara penyu yang ada di ruang galeri dengan penyu ruang publik, sejurus kepentingan keperluan ekspresi dari para senimannya. Nah, konteksnya jadi sampai ketiga ini sudah kita coba kemungkinan itu. Pada pameran Bali Megarupa pertama ada seni-seni instalasi, ada performing art, seni rupa pertunjukan yang dihadirkan di dalam pembukaan oleh Pak Erawan. Sekarang sedang masa pandemi sehingga tidak banyak bisa kita lakukan mengingat ketidakpastian peristiwa ini akan berlangsung atau tidak. Sekali lagi terkait situasi pandemi yang memang fluktuatif keberadaannya. Di satu sisi kita mengharapkan kegiatan yang bisa membangun semangat optimisme, di sisi lain
virus belum tentu turun dan kita diharapkan untuk tidak berkerumun atau bertemu secara langsung. Maka peristiwa kesenian-kesenian mendatang pasti akan bersifat hibrid, gabungan antara luring dan daring dengan kesadaran situasi yang sudah berubah, tata nilai yang berubah, maka cara menyajikan ke ruang publik tentu berubah. Ini adalah masa, kalau kita boleh membaca secara keseluruhan, adalah masa mulat sarira. Pandemi adalah masa mulat sarira, kemudian masa kita beradaptasi yang tengah berlangsung, dan jangan berlama-lama dengan proses adaptasi yang membuat kita malah terbelenggu, tapi juga adalah proses transformasi. Jadi tawaran Pak Ketut Indrawan sama Pak Komang adalah bagian kita untuk menyadari pentingnya proses transformasi. Demikian juga di dalam presentasi Festival Seni Bali Jani, khususnya presentasi pameran Mega Rupa. Maka ruang-ruang penyu-penyu baru akan selaras juga dengan proses cipta karya seniman baru dalam menanggapi tema yang akan disodorkan oleh para kurator, dengan mudah-mudahan situasi menjadi lebih terkendali karena pandemi menepi, dan astungkara kita bersuka cita dalam penciptaan yang lebih merdeka, lebih lepas bebas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wari. Demikian Pak Komang Adiarto yang sudah cukup memberikan apresiasi dalam pertemuan hari ini terkait dengan timbang rupa. Selanjutnya silakan sebentar saja, ini Pak Jong mau, sebelum Pak Prof pun mau masuk. Ya, sebenarnya saya sepenuhnya setuju dengan rekan saya Wari tentang memang kekurangan di dalam persiapan yang menuntut waktu yang jauh lebih banyak, dan kemungkinan besar juga itu anggaran yang jauh lebih besar. Adapun ekosistem bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Tidak mudah menimbulkan satu ekosistem di Bali yang membicarakan kontradiksi yang tengah lahir di Bali akibat posisi Bali di dalam dunia pariwisata. Ya. Ekosistem Bali sekarang ini masih tetap diwarnai oleh warisan masa lalu, ya. Dan selama puluhan tahun orang yang mau mengangkat kontradiksi yang muncul dari posisi pariwisata, ya, itu biasanya tidak bisa berekspresi. Itu adalah sesuatu yang saya sampaikan kepada Gong Alit, yang pasti adalah juga Gong Alit itu, ya, teman kita semua, ya. Ya, maka ekosistem juga tergantung dengan orang yang berani mengungkap pendapat, ya, berani menjadi bagian dari penyadaran masyarakat. Karena salah satu fungsi memang dari seni rupa adalah mencerahkan masyarakat terhadap apa yang terjadi, agar kontradiksi yang terjadi di dalam masyarakat lokal tidak bermuara pada kekacauannya. Itu fungsi, salah satu fungsi dari seni. Ya, saya pikir kira-kira begitu saya, ya. Terima kasih Pak Jong. Selanjutnya, halo Pak Prof Kun Arjano. Sudah siap gabung? Para peserta timbang rupa pada sore hari ini, mohon maaf, pertanyaan dan saran Bapak Ibu peserta saya pending dulu sebentar, karena ini Prof Kun Arjano akan memberikan pandangannya juga, karena beliau merupakan kurator dan narasumber pada sore hari ini. Silakan Pak Prof Kun. Terima kasih Pak Dr. Ketut Mukos selaku moderator acara diskusi ini. Yang saya hormati ketiga narasumber ada Dr. Siang Putu, Bung Haji Rai, Mas Wari Wisatsana, dan juga teman-teman peserta diskusi sore hari ini. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengikuti penuh
sejak awal, karena ini juga masih di Jaya Sabu ada membahas hal khusus. Nah, jadi pandangan saya tadi sepintas saya mendengar apa yang disampaikan Pak Jong tentang ekosistem, terus kemudian Mas Wari dari sisi bagaimana situasi dan kondisi, tidak hanya substansi tapi juga hal-hal yang terkait masalah teknis, tapi itu sangat menentukan di dalam penyelenggaraan sebuah event. Nah, yang saya ingin ajukan mungkin tidak otomatis menjawab apa yang teman-teman sampaikan atau tanyakan, tetapi saya mengangkat dari sisi atmosfer ya. Jadi atmosfer di hulunya itu adalah atmosfer kreatif, bagaimana cipta mencipta itu menjadi tradisi di semua pelaku seni rupa Bali. Nah, terus kemudian baru atmosfer apresiasi dan juga sampai kemudian hilirisasinya bagaimana karya seni itu menjadi bagian dari tradisi koleksi. Nah, atmosfer inilah sebenarnya yang ingin dijaga melalui 2 event yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi ada perhelatan Bali Kandarupa itu untuk mewadahi segala turunan dari seni tradisi, seni klasik, seni rupa klasik kita. Nah, terus kemudian ada Bali Megarupa untuk mewadahi kreasi-kreasi yang bersifat kontemporer, bahkan juga masih mengakomodasi yang modernis. Nah, jadi bagaimana kita mengolah atmosfer, memang Bali itu spesifik di dalam olah cipta mencipta. Di dalam 3 tahun terakhir setidak-tidaknya kita bisa cermati, kita bisa baca, kita bisa lacak dari yang dipanggungkan di dalam pameran Bali Megarupa. Memang tradisi eksplorasi media itu kita relatif konservatif dibanding kalau harus menyandingkannya dengan apa yang terjadi di Jakarta, Bandung, atau juga Yogyakarta. Tetapi dari sisi eksplorasi tematiknya sebenarnya juga, walau mengolah media-media atau medium yang konvensional yang sudah diwarisi dari mungkin generasi Kamasan, Pitamaha, terus kemudian juga tradisi-tradisi akademis 50, 80-an, itu ada upaya eksplorasi atau juga penjelajahan tematik yang kira-kira kontekstual di setiap penyelenggaraan. Nah, secara sederhana kita bisa baca bahwa adaptasi atau eksplorasi upaya penjelajahan tentang tema itu sudah bisa menjadi integrasi di dalam sistem cipta mencipta teman-teman perupa. Nah, memang pada catatan kuratorial yang saya buat bersama Bung Haji Rai itu, kita melihat kurangnya dari sisi riset dan juga eksplorasi media. Nah, ini catatan yang kita ingin bagi untuk kita ke depan itu lebih bermain-main juga di wilayah eksplorasi media. Jadi instalasi video art nyaris tidak ada yang baik yang kita bisa undang maupun yang secara aktif bisa mengirimkan untuk berpartisipasi untuk kita pilah dan kemudian pilih. Nah, ini memang perlu tantangan, termasuk kami juga merasakan itu di perguruan tinggi di Denpasar. Nah, sehingga mata kuliah pengetahuan bahan kita ubah menjadi eksplorasi media, eksplorasi medium gitu. Tidak hanya pengetahuan untuk tahu, tetapi juga menjadi kesadaran menggali, bereksperimen dan seterusnya yang jauh dari sekedar pengetahuan tentang ilmu bahan dan seterusnya. Nah, ini atmosfer untuk menjelajah media itu perlu
saya kira menjadi bagian dari bangunan yang kita harus sebarkan bersama, harus kita share bersama. Kalau secara sederhana saya bisa ceritakan kalau di Yogyakarta itu dalam pergaulan kreatifnya biasa seniman-seniman berdiskusi tentang material ini menarik, terus kemudian belinya di mana, terus bagaimana mengolahnya dari sisi teknikal dan seterusnya. Nah, percakapan terkadang menyangkut teknis eksperimen itu menjadi tradisi di dalam diskusi-diskusi mereka. Nah, sehingga penjelajahan medianya itu menjadi bagian dari etos kreatifnya. Nah, sementara kita masih ya tidak salah bergulat secara penuh di dalam medium-medium yang sudah kita akrabi dan kita warisi terus-menerus. Tetapi tidak salah juga ruang-ruang eksplorasi media itu menjadi, saya kira, target yang perlu diakses teman-teman. Memang beberapa perupa muda yang kita undang termasuk juga hadir melalui seleksi terbuka, jadi secara inisiatif sudah mengajukan karya-karyanya. Nah, itu kita melihat sebenarnya ada potensi untuk menghadirkan karya-karya yang lebih bersifat eksperimentasi. Tetapi tradisi eksperimentasi di bidang seni rupa, menurut pengamatan saya pribadi setidak-tidaknya, jadi boleh juga dikoreksi, itu jauh lebih menggembirakan dibanding eksplorasi-eksplorasi yang dilakukan dalam seni-seni panggung umpamanya, termasuk juga teater saya kira. Nah, dalam pengamatan sederhana saya sekurang-kurangnya, dalam 3 tahun penyelenggaraan Balijani ini belum ada hal-hal saya kira yang genial, terus kemudian temuan-temuan yang luar biasa, progresif dan seterusnya. Masih berkisar pada nama-nama yang sudah kita kenal jauh-jauh hari. Nah, harapannya atmosfer apresiasi yang sudah disiapkan ini hendaknya menjadi ruang kompetisi bersama sekaligus komitmen eksplorasi di dalam pribadi-pribadi kita bersama. Jadi saya kira itu yang perlu digencarkan lagi, diskusi menyangkut eksplorasi di ranah medium dan juga media. Nah, saya kira ini yang hal yang penting. Jadi kami khususnya secara kelembagaan di perguruan tinggi seni di Denpasar, kami akan olah itu untuk menjadi tradisi keseharian mahasiswa-mahasiswa kami. Sehingga di dalam 7 bulan terakhir kami mengundang 60-an lebih dosen tamu yang adalah praktisi di berbagai bidang. Nah, sehingga mahasiswa kami itu diharapkan mendapat pengalaman-pengalaman otentik termasuk hal-hal yang terkait eksplorasi media. Nah, di dalam seni pertunjukan kami sudah memasukkan bagaimana olah musik itu dengan berbagai perangkat atau piranti digital, terus kemudian bisa menghasilkan karya-karya ilustrasi musik atau juga karya komposisi musik dan juga kerawitan yang memasuki termasuk dunia-dunia game dan seterusnya. Nah, saya kira seni rupa memungkinkan untuk hadirnya karya-karya eksplorasi yang tidak hanya medium barangkali atau juga media, tetapi juga lintas batas sebagaimana spirit konseptual yang kita bangun, yang kita sematkan kepada festival Balijani itu. Jadi eksplorasi, eksperimentasi, lintas batas dan seterusnya. Nah, saya kira konsep-konsep itulah yang seyogyanya kita sebarkan, kita semaikan, kita diskusikan untuk menjadi komitmen kreatif kita bersama.
Nah, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Barangkali mungkin sudah disampaikan oleh Pak Zong, Bung Haji Rai maupun Mas Warik. Jadi kami ada pada sisian itu untuk sama-sama menjadikan ruang apresiasi ini sebagai ruang bersama untuk meningkatkan etos kreatif kita bersama-sama. Nah, mengenai bagaimana event ini kemudian bisa membangun, taruhlah, inisiatif-inisiatif baik oleh venue maupun oleh masyarakat yang lebih luas, seperti juga art job yang menginspirasi berbagai pihak, baik venue, lembaga pendidikan dan seterusnya, untuk merespon dan membuat event-event secara mandiri mendampingi adanya event Bali Mega Rupa ini akan menjadi sangat baik, sehingga di setiap 6 bulan baik Kanda Rupa maupun Bali Mega Rupa kita akan bersama-sama bertemu di dalam kompetisi dalam tanda kutip untuk menyajikan, memamerkan, memanggungkan karya-karya kreatif kita di setiap tahunnya. Saya kira itu Pak Dr. Ketut Muko, terima kasih. Terima kasih Prof. Wayan Kun Adnyana atas masukannya terkait dengan timbang rupa pada sore hari ini. Setidaknya saya amati atmosfer berkesenian, bercipta karya dengan adanya Festival Bali Jani yang lirisannya adalah Bali Mega Rupa, itu memberikan ruang aktualisasi para perupa muda, khususnya yang bergelut di dunia modern dan kontemporer. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang memegang kebijakan di Bali, khususnya Bapak Gubernur dan Ibu Koster yang sudah merintis Festival Bali Jani ini, sehingga menjadikan ruang gerak para perupa pencipta seni rupa muda Bali, memberikan ruang apresiasi sekaligus berinovasi, berlomba untuk menemukan jati dirinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, silakan Pak Gung Gede Rai memberikan sanggahan. Sebelum ada ini 2 pertanyaan karena waktu masih tersisa kurang lebih 20 menit. Silakan. Pertanyaannya apa ya? Silakan Pak Jong. Terima kasih, itu pertanyaan yang menarik sekali. Saya juga sangat setuju ya tentang venue-venue-nya itu diperlebar ya. Ya mungkin lebih semarak ya, apakah mungkin salah satu venue mungkin di Sanur, di Kute, Seminyak ataupun di Kerobokan. Saya rasa akan lebih dinamis dan semarak ya. Nah itu harapan kita ke depan ya. Nah ini seperti saya sampaikan awal, ini semacam test case ya, bagaimana respon yang itu paling penting, dan juga respon dari masyarakat kita, respon dari seniman itu sendiri. Nah masa ke depannya kita yang paling tidak pernah kita wacanakan sebenarnya, Bali itu membutuhkan juga kritikus seni rupa ya. Kritikus seni itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa maju kalau kita tidak memiliki, melengkapi dengan kritikus seni. Dengan adanya kritikus seni akan seimbang perjalanan atau pencapaian seseorang. Nah ini paling sulit untuk mencetak. Atau siapa sebetulnya ya ini yang punya, sebenarnya di Bali ada ya 1-2 orang itu yang sering kita katakan yang paling sulit itu sebenarnya mencari seorang kritikus seni ya. Yang memiliki modal keberanian dan juga memiliki modal pemahaman tentang seni itu sendiri, sehingga apa yang kita angan-angankan atau cita-citakan, sehingga pencapaian itu bisa mencapai atau keseimbangan dalam pencapaian karya itu akan terwujud.
sebetulnya yang perlu kita pikirkan ke depan itu ya. Potensi seniman itu besar ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, inilah sebetulnya kuncinya ke depan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Yang tadi sering disampaikan, infrastruktur juga harus kita lengkapi dengan itu tadi ya. Mungkin itu akan lahir kritikus, mungkin Pak Warih bisa kita ya, beliau kan sangat paham ya. Jadi keberanian menulis atau mengkritisi sebuah karya itu sangat penting ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masa kedepannya itu harus kita juga sadar bahwa inilah kebangkitan seni rupa Bali sebetulnya yang utuh, bahkan memiliki potensi dan juga spirit baru ya dalam berkesenian ya. Dan salah satu saya yakini yang akan lebih mewarnai perkembangan itu inovasi yang diharapkan oleh banyak orang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gung Rai atas sanggahannya terkait dengan venue yang mesti dikembangkan lagi sampai ke tingkat nasional, barangkali seperti itu untuk Bali Mega Rupa tahun berikutnya. Selanjutnya ini ada teman yang sedang melambaikan tangan, ingin menyampaikan halo, Gede Made Suryadarmo. Silakan Pak Gede Made Suryadarmo. Ya, unmute dulu. Terima kasih Pak, ini kesempatannya saya mau bertanya. Ini apa ya? Ini pameran yang sangat menarik ya, setelah kita di Bali, setelah bagaimana Van der Tuk datang ke Bali pada tahun 1850-an, akhirnya ada W.O. Jin Yun Kem datang ke Bali, dan karya-karya seni Bali itu mulai dikenal di Eropa, dan akhirnya membuat manajemen seni dengan Pitamaha, ada Rudolf Monet, dan ada pameran besar tahun 1937, dan seniman Bali disandingkan dengan karya-karya perupa internasional, waktu itu salah satunya Pablo Picasso di Paris tahun 1937. Nah, kalau kita lihat sekarang kan waktu itu inisiatif dari kolektif dari Bapak Cokordo di Ubud sama Rudolf Monet membuat manajemen seni. Nah, sekarang di era kita udah ada fasilitas dengan adanya Dinas Kebudayaan sebagai manajemen seni, dan kita ngelihat berbagai macam event di dunia, salah satunya Documenta yang itu diadakan pertama kali tahun 1850 dan itu bisa menghadirkan 130.000 penonton. Nah, tahun berikutnya itu kan tahun 2017 itu bisa menghadirkan 891.500 penonton itu di Kassel, dan itu bisa membangkitkan pariwisata di Kassel, dan itu mirip sekali yang dilakukan dengan manajemen Pitamaha ketika memamerkan karya-karya perupa Bali dengan pameran di Exposition di Paris itu, yang pameran besar yang membangun venue dari Italia, dari Uni Soviet, dan venue Indonesia waktu itu dibangun bangunan Bali yang besar, mungkin Bapak-Bapak udah ketahui. Nah, sekarang ketika zaman kita udah di industri pariwisata, seolah-olah di event ini ada kemunduran kita. Begitu juga ada Art State di Singapura yang mendatangkan pariwisata yang sangat banyak, dan seolah-olah kita merasa inferior dan melihat apa yang terjadi di Art Jog itu sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat di sejarah perkembangan seni rupa di Indonesia, market seni rupa itu awalnya di Bali, galeri-galeri seni rupa, dan itu awalnya digali, dan begitu juga perkembangan museum seni rupa, dan akhirnya ditirulah oleh teman-teman di Jakarta. Nah, sekarang bagaimana saya lihat gejala-gejala ini muncul di Bali ketika orang-orang Rusia membuat suatu komunitas di Bali dan ada venue pameran, salah satunya di hotel di restoran Metis, dengan satu dalam opening sebelum pandemi itu bisa sold out. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga. Begitu juga ada kolektor-kolektor besar yang ada di Bali, salah satu kolektor Andy Warhol itu tinggal di Ubud, dan seniman-seniman top dunia seperti Ashley Beckinson, terus yang salah satu yang British Artist Movement, salah satunya dengan Ashley Beckinson yang tinggal di Bali itu dengan Damien Hirst. Nah, kenapa kita nggak buka aja bridge ini? Karena walaupun dengan infrastruktur yang kita punyai, turis saja datang ke sini. Terus kita lihat Art Basel yang diadakan di Hong Kong,
secara internasional Bali itu kekuatannya besar sekali, dan begitu juga event-event yang diadakan di masa pandemi kayak di Singapura kemarin itu di tahun 2021, Terajok juga resilient ini dia bisa menghadirkan event yang sangat menarik. Nah, kita punya manajemen di sini dan museum pun ada. Nah, kira-kira kendala apa yang kita harus benahi sebenarnya ke depan? Kita lihat aja apa yang terjadi di perhelatan seni rupa di Indonesia, apa yang terjadi di Jogja, apa yang terjadi di Bandung, di Jakarta dengan adanya fundamentalis salah satu religius yang ada di Indonesia. Banyak orang berbondong-bondong ke Bali, bahkan seorang kolektor dan art dealer kayak Pak Frankie yang dulu pernah punya galeri di Singapura, dia buat galeri titik 2 di sini, begitu juga Taksu juga. Nah, kalau kita ngelihat Artstate Singapura, Documenta di ini itu bisa menghasilkan devisa yang sangat besar, dan ini seolah-olah event kemarin ini seolah-olah nggak ada untuk mempublikasikan di media internasional, karena kita tempat internasional. Kalau bandingkan dengan Singapura kalah dengan internasional dengan kita. Dia bisa mengemas event yang sangat luar biasa, yang Artstate Fair kemarin itu bisa mendatangkan kolektor dunia yang datang di sana. Nah, di sini ada apa sebenarnya, bahkan salah satu museum pun membuat venue-nya dengan lighting yang sangat kurang profesional ya. Nah, kira-kira ini perlu dipikirkan, dan sekarang sebenarnya di momen Mega Rupa saya lihat Documenta nanti kuratornya kan itu orang Indonesia dari Ruang Rupa. Itu akan ada event besar di. Saya kira saran dan masukannya Pak Gede cukup. Ya sudah bisa ditangkap oleh dua narasumber. Ya mungkin event ini sebenarnya bisa sebagai barometer dengan adanya Documenta 2 tahun lagi event internasional di Kassel di Jerman. Mungkin sebenarnya ini momen untuk dikemas. Mungkin kita kayak apa ya, ada kekurangan sedikit sebenarnya secara manajemen seni dibandingkan dengan manajemen seni Pitamaha yang dibangun secara swadaya tahun 1936 waktu itu. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih apresiasinya Bapak Gede Made Suyodarmo. Silakan yang berkompeten memberikan sanggahan adalah Anak Agung Gede Rai sekaligus pemilik Museum Arma dan kolektor. Terima kasih Pak Surya, ini sahabat saya, ini sahabat kental, ini memberikan satu masukan yang luar biasa, karena Pak Suyodarmo punya visi yang sangat jelas itu ya, sudah terbangun interaksinya dengan luar, artinya ya memang benar apa yang disampaikan itu ya. Kenapa pertanyaan, kenapa kita belum bisa seperti Singapura atau seperti apa yang disampaikan tadi, menggemparkan dunia melalui eksposisi di La Paris-nya tahun 31 yang benar, bukan 37 ya, 31 itu yang dibangun oleh Belanda kolonial di Paris itu ya. Memang Belanda itu tidak main-main, dia investasi luar biasa ya. Karena waktu itu Belanda membangkitkan citranya yang pernah rontok begitu ya. Maka Bali lah dipakai suatu karena label Balinya kan luar biasa ya. Label Bali itu sudah luar biasa, khususnya bidang seni ya. Bahkan Singapura juga terinspirasi dengan Bali ya. Bahkan seperti apa yang disampaikan tadi, kota-kota besar pun, karena Bali ini memiliki potensi yang sangat besar. Artinya orang Bali itu berkesenian itu sudah bagian dari kehidupannya ya. Sudah bagian dari keseharian sebetulnya. Masalahnya sekarang ruang kita cukup enggak gitulah. Nah, kalau kita membuat event sebetulnya bagaimana membawa masyarakat kita untuk hadir, itu aja sulit. Sangat sulit membawa masyarakatnya untuk melihat, mendatangi event-event besar, apalagi pameran lukisan untuk nonton, dan itu tidak mudah gitu. Nah, mestinya kita kan menjadi masyarakat pencinta seni, harusnya masyarakat itu setiap event itu berusaha untuk hadir, sehingga orang lain akan ikut juga hadir. Di sana karena terjadi interaksi budaya, mulai inspirasi, baik itu para kolektor, pencinta seni, ataupun orang-orang art dealer, ataupun boleh dikatakan pemerintah juga hadir, yang berduit juga hadir. Sebab inilah sumber atau inspirasi untuk membangun bagaimana menduniakan karya seni seperti di Singapura. Saya juga pernah terlibat ya dengan LaSalle College-nya membuat East Jurong Street Art Fair.
Nah di sana keseriusan dan uang ada, membutuhkan dana yang cukup besar dan juga bekerja sama. Semua terlibat ya, media terlibat dan sistem dan manajemen dan infrastrukturnya sangat kuat gitulah. Saya rasa Bali itu bisa dengan semangat kebersamaan, spirit kebersamaan. Saya rasa apalagi Bali sudah mendunia ya, dengan label Balinya, wah saya rasa ini sangat tidak sulit ya. Karena apa? Karena bahkan saya rasa kalau ini didukung dengan infrastruktur yang kuat, manajemen yang bagus, network yang sudah bagus, keseriusan ya. Keseriusan di sini harus ada benar-benar kehadiran yang saya harapkan ini masyarakat Bali, termasuk juga pemerintah juga harus hadir ya. Karena dengan hadirnya pemerintah itu sebagai dukungan, dorongan atau motivator ya untuk membangkitkan Bali sebagai pusat kebudayaan internasional ya. Apalagi saya rasa seniman-seniman pun dari mancanegara bahkan di seluruh Asia mereka datang berkarya di Bali dengan label Balinya gampang dijual gitu. Belanda, orang-orang Eropa itu mencari sumber inspirasi di Bali, tetapi jualnya di luar negeri. Nah inilah maka Bali itu sangat diminati karena budayanya, karena juga seni sudah bagian dari keseharian, bagian dari budaya kita. It's a living ya. Jadi inilah konsep-konsep yang perlu kita harus yakini bahwa orang lain terinspirasi oleh kita, tapi kita tidak melihat potensi ini untuk kita angkat menjadikan Bali sebagai benar-benar ajang internasional. Dengan adanya Mega Rupa ini saya rasa, maka saya sampaikan tadi, optimismenya itu akan hadir ya, akan muncul dan didorong oleh kesadaran masyarakatnya, kesadaran juga kehadiran pemerintah, karena ini membutuhkan dana yang cukup besar. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Marilah kita bersama-sama ya, bekerja sama bagaimana mengangkat nilai-nilai yang terselubung atau yang sering saya sebut hidden knowledge ini dan hidden value. Value-nya itu luar biasa ya. Tinggal kita angkat sehingga menjadi satu ajang internasional. Mulailah mungkin dari Mega Rupa menjadi ke Binale ya, Bali Binale atau Trinale ya. Di sanalah akan mendunia ya, seperti negara-negara lain, baik itu di Australia, di Singapura, di Malaysia, di Shanghai, kan mereka milikan tahunan bahkan 2 tahun sekali ada event internasional. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Suryo kita sama-sama ya duduk bersama, memikirkan bersama, dan juga ini juga ide bagus karena kita memiliki penyambung lidah, pembangkit namanya, atau network yang luar biasa untuk dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung Rai. Saya kira itu cukup klop sanggahan dari Pak Agung Rai. Namun demikian mungkin perlu tambahan dari Mas Warih juga. Silakan. Terima kasih Pak Muka. Saya juga terima kasih sama Bli Surya ini yang bukan saja memaparkan catatan historis tentang dinamika berkesenian khususnya seni rupa di Bali terkait upaya-upaya kita membangun katakanlah ekosistem seni rupa atau kesenian di Bali yang lebih cemerlang, lebih dilihat sebagai bagian yang mewarnai dinamika kesenian atau kesenian rupa dunia. Nah, dalam konteks itu saya kira Bali sebenarnya sudah banyak melakukan inisiatif-inisiatif menyelenggarakan berbagai peristiwa penting. Selain pesta kesenian Bali yang sudah ke-43, kemudian juga dalam 3 tahun terakhir ini diselenggarakan Festival Seni Bali Jani dengan keberpihakan pemerintah Gubernur Bali yang menegaskan Festival Seni Bali Jani untuk modern dan kontemporer. Kita juga ingat adanya peristiwa Binar Seni Rupa beberapa tahun lampau yang juga diadakan dalam rangka katakanlah membangun kegairahan dunia seni rupa Bali sebagai bagian yang diharapkan mewarnai dunia seni rupa nasional dan internasional sebagaimana kisah-kisah cemerlang dari masa lampau yang tadi juga digarisbawahi oleh Pak Agung Rai
dengan keterlibatan pihak pemerintah kolonial dengan modal besar dan kebijakan yang besar. Dengan kata lain, membangun ekosistem kesenian khususnya seni rupa memang memerlukan kerjasama seluruh pihak, stakeholder seni rupa, infrastruktur seni rupa dari kurator, perupa, kolektor, kemudian pemilik galeri, art dealer, kritikus, dan tadi yang penting ada manajemen seni yang memang memiliki pengalaman mendalam, pengalaman yang teruji, yang bukan semata peristiwa-peristiwa atau menyenggarakan seni-seni yang bersifat spekulasi. Jadi pengharapan Beli Surya tadi hanya mungkin diraih oleh Bali bila kita melaksanakan satu peristiwa event seni yang berkala atau berkelanjutan. Hanya dengan itulah atmosfer bisa terbangun. Oleh karena itulah di dalam salah satu konsep yang dijunjung oleh Festival Seni Bali Jani ada kata kolaborasi dan sinergi. Jadi kolaborasi dan sinergi itu memungkinkan atau mendesak, mendorong, serta menyadarkan kita semua pentingnya bekerja sama. Selain konsep katakanlah kita perlu adanya ekspresi ataupun upaya penggalian penciptaan yang lintas batas, didasari oleh satu eksperimentasi yang melalui studi panjang. Jadi prasyarat-prasyarat konsep seni yang ditegaskan oleh Bali Jani tadi sesungguhnya adalah sebuah katakanlah cakrawala nilai yang hendak diwujudkan sebagai acuan untuk membangun ekosistem berkesenian modern dan kontemporer di Bali termasuk seni rupa. Nah, di dalam seni rupa ini penyelenggaraan yang ketiga harus dicatat juga terjadi situasi yang tidak sepenuhnya berdasarkan blueprint yang kita harapkan. Mengapa? Karena ada satu situasi yang katakanlah dalam tanda petik tidak normal, yaitu pandemi. Pada awal tahun 2019 memasuki tahun 2020, penyelenggaraan pertama sudah dirumuskan dengan pembacaan hulu, arus, muara, campuan dan muara sebagai bagian pembacaan dinamika seni rupa Bali. Kemudian ada pandemi, sehingga kemudian penyelenggaraan menjadi hanya terpusat di satu tempat, ya kan? Nah sekarang masih dibayang-bayangi pandemi, tapi pemerintah mengambil sikap kebijakan keberpihakan yang patut diapresiasi, tetap menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani dan pameran Megarupa diselenggarakan di 4 venue, walaupun dengan waktu persiapan yang terbilang pendek untuk sebuah festival sebesar pameran Megarupa ini. Jadi tidak bisa sepenuhnya memenuhi pengharapan kita semua sebagai bagian dari upaya membangun atmosfer berkesenian secara keseluruhan. Namun pesannya jelas bahwa pemerintah berpihak kepada upaya-upaya untuk melakukan kreativitas berkesenian, berkreativitas untuk menghadirkan karya-karya mumpuni dari teman-teman semua. Nah, ketegasan sikap dan keberpihakan pemerintah ini harus gayung bersambut dengan kita semua yang melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka membangun ekosistem berkesenian atau seni rupa yang kita idam-idamkan, dan itu membutuhkan proses yang panjang. Nah, kita ada dalam situasi pandemi yang membuat kita harus mulat sarira, tahapan kemudian adaptasi dan transformasi yang diharapkan oleh penanggap tadi Pak Agung Alit, itu bagian yang tentu diharapkan ke depan akan berjalan lebih dinamis, dengan satu catatan bahwa memang pandemi bisa menepi,
kesadaran kolaborasi meninggi, sikap kreator melakukan capaian tertinggi, terjadilah peristiwa dengan manajemen yang tertata dan terkelola, lalu terbangunlah yang disebut oleh Pak Kun tadi atmosfer kebersamaan yang mengakselerasi berbagai potensi seni, budaya, serta sosial Bali yang sesungguhnya warisan yang luar biasa oleh para leluhur kita. Jadi pesannya adalah kita melakukan kesenian sebagai satu keseruan kesadaran akan kebersamaan. Maka tema harmoni diri dan bumi dari Festival Bali Jani harus diterjemahkan sampai kepada seruan kebersamaan, termasuk dalam upaya membangun ekosistem seni rupa ataupun kesenian modern dan kontemporer di Bali. Terima kasih. Terima kasih Mas Wari yang telah panjang lebar memberikan sanggahan kepada Saudara Gede Madesyur Darmo yang sangat apresiatif mengikuti pertemuan pada sore ini dengan tema Timbang Rupa terkait dengan mega rupa pameran seni rupa Festival Bali Jani. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas saran masukan dari Bapak Ibu peserta Timbang Rupa pada sore hari ini akan menjadi cermin untuk melangkah lebih lanjut, terutama bagi para panitia dan barangkali nanti kalau seandainya dalam kegiatan tahun depan Festival Bali Jani Bali Mega Rupa itu masih dipercayakan kepada tim kurator yang sekaligus narasumber pada sore hari ini. Mudah-mudahan masukan Bapak Ibu dan para peserta Timbang Rupa pada sore ini pasti akan menjadi pertimbangan untuk melangkah lebih lanjut. Sebelum acara ini ditutup, makin sore ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun demikian, saya selaku moderator mohon maaf karena tidak mungkin pertanyaan, saran dan Bapak Ibu yang disampaikan dapat kami sanggah atau dapat kami serahkan kepada narasumber karena waktu, namun akan menjadi catatan bagi tim panitia untuk melangkah lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya mewakili pertemuan pada sore ini. Bila ada penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi dan peran sertanya. Pertemuan sore hari ini terkait dengan Timbang Rupa pameran Mega Rupa Festival Bali Jani tahun 2021 saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Recording stopped.